Ya, 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 Kak, masuk rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Budi Film 2012. Para sahabat Budi Film dimanapun berada, ini adalah video udara di daerah Desa Bagan Lagu, yang mana daerah ini nantinya akan dilintasi oleh jalan tol Rengat Pekanbaru ya. Kita lihat di sekitaran yang dilintasi nantinya oleh jalan tol ini banyak terdapat perkebunan kelapa sawit, kemudian perkebunan karet warga, baik yang sudah ditanam maupun yang akan baru ditanam. Dan beginilah keadaan kondisi di udara ya, terlihat hamparan perkebunan warga yang nantinya akan dilintasi oleh jalan tol Rengat Pekanbaru ya. Kita lihat di sebelah sini ya, di arah Pana ini adalah daerah trase jalan tol Rengat Pekanbaru. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini mengenai perubahan kedua Perpres nomor 100 yang dikeluarkan oleh Presiden SBY ya, yang mana jalan tol Trans Sumatera ini pada awalnya hanya terdapat 4 ruas tol. Kemudian pada perubahan pertama yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi, yaitu Perpres nomor 117, maka dimuat di situ menjadi 24 ruas, jadi bertambah sebanyak 20 ruas untuk jalan tol Trans Sumatera. Kalau pada perubahan pertama dari 4 ruas menjadi 24 ruas, kemudian pada perubahan kedua ini ya, itu menjelaskan tentang beberapa tahapan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Kita lihat, inilah peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 131 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas peraturan Presiden nomor 100 tahun 2014 tentang percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera ya. Nah, kita lihat ya isi keputusan. Mari kita baca. Menetapkan peraturan Presiden tentang perubahan kedua atas peraturan Presiden nomor 100 tahun 2014 tentang percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera. Kemudian kita lihat di pasal 2 ayat 1, yang mana dalam rangka mempercepat pembangunan jalan tol di Sumatera sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, dilakukan pengusahaan 24 ruas jalan tol. Di antaranya itu ruas tol Medan Binjai sampai kepada ruas ke-24, itu ruas jalan tol Pelabuhan Panjang Lematang. Kemudian kita lihat di pasal 2 ayat 3 ya, yaitu pengusahaan 24 ruas bagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, meliputi pengusahaan ruas jalan tol tahap 1, kemudian pengusahaan ruas jalan tol tahap 2, kemudian pengusahaan ruas tol tahap 3, dan pengusahaan ruas tol tahap 4. Jadi dalam pasal 2 ayat 3 huruf A, B, C, dan D ini adalah pembagian tahapan pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Nah, ini adalah jawaban dari simpang siurnya berita. Ada beberapa jalan tol yang dimajukan, kemudian dimundurkan, dan sebagainya. Namun untuk menepis itu semua, mengacu kepada peraturan Presiden Joko Widodo baru-baru ini. Kita lihat di pasal 2A yang termasuk dalam tol tahap 1. Mari kita baca ya. Di antaranya yang pertama yaitu jalan tol Medan Binjai, kemudian jalan tol Palembang Simpang Indralaya, seterusnya ruas jalan tol Pekanbaru Dumai, ruas jalan tol Bekahuni Terbanggi Besar, ruas jalan tol Terbanggi Besar Pematang Panggang, kemudian ruas jalan tol Pematang Panggang Kayu Agung, kemudian ruas tol Kisaran Indrapura, seterusnya jalan tol Kuala Tanjung Indrapura Tebing Tinggi Pematang Siantar, dan seterusnya jalan tol Binjai Penggalan Merandan, kemudian ruas jalan tol Sigli Banda Aceh,
kemudian ruas jalan tol Simpang Indralaya Prabu Muli, seterusnya jalan tol Taba Penanjung Bengkulu, seterusnya jalan tol Cincin Padang, dan terakhir jalan tol Pekanbaru Bangkinang Koto Kampar. Jadi itu yang termasuk dalam jalan tol tahap 1 ya. Kemudian di pasal 2 ayat 2 di situ dijelaskan pembangunan ruas jalan tol tahap 2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 huruf B meliputi ruas jalan tol Betung Tempino Jambi, ruas jalan tol Jambi Rengat, ruas tol Rengat Pekanbaru, kemudian yang terakhir ruas jalan tol Pelabuhan Panjang Lematang. Jadi itu yang termasuk dalam pembangunan ruas tol tahap 2 untuk jalan tol Trans Sumatera. Kemudian ruas jalan tol yang termasuk dalam tahap 3 ya. Kita lihat pada keputusan ini, yaitu ruas jalan tol Dumai Simpang Sigambal Rantau Prapat, kemudian ruas jalan tol Rantau Prapat Kisaran, terusnya ruas jalan tol Pangkalan Berandan Langsa, dan ruas jalan tol Langsa Loksmawe, dan seterusnya jalan tol Loksmawe Sigli. Jadi itu yang termasuk dalam ruas pembangunan jalan tol tahap ketiga ya. Kemudian untuk ruas jalan tol tahap keempat menurut peraturan ini yaitu jalan tol Prabu Mulih Muara Enim, terusnya ruas jalan tol Muara Enim Lahat Lubuk Linggau, terusnya jalan tol Lubuk Linggau Taba Penanjung, kemudian jalan tol Payakumbu Sicincin, seterusnya jalan tol Pangkalan Payakumbu, kemudian jalan tol Koto Kampar Pangkalan, seterusnya jalan tol Pematang Siantar Prapat, seterusnya ruas jalan tol Prapat Terutung Sibolga, dan yang terakhir yaitu ruas jalan tol Batu Ampar Muka Kuning Bendara Hang Nadim di Batam ya. Jadi itu yang termasuk dalam tahap 4 dalam pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Di keputusan ini sangat jelas ya, menerangkan tahapan-tahapan dalam pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Karena baru-baru ini itu beredar kabar ada yang dimajukan, kemudian ada yang dimundurkan, sehingga terjadi informasi yang simpang siur di tengah-tengah masyarakat, sehingga menimbulkan polemik tersendiri ya bagi masyarakat, khususnya yang berada di jalan tol Rengat Pekanbaru. Inilah keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo yang dibuat pada tanggal 2 Desember tahun 2022, kemudian ditandatangani oleh Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia pada awal Desember kemarin. Jadi itulah Perpres perubahan yang kedua dari perubahan pertama. Kemudian perubahan kedua, di situ dijelaskan bahwa ruas jalan tol Trans Sumatera itu berjumlah 24 ruas, yang sebelumnya Perpres yang dikeluarkan oleh SBY itu sebanyak 4 ruas. Perubahan kedua ini fokus pada pembagian pembangunan tahapan jalan tol Trans Sumatera. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, comment, and share agar seluruh teman-teman Anda tahu dan seluruh dunia tahu tentang perkembangan terkini jalan tol yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan yang menonton channel ini dimurahkan rezekinya dan selamat dunia akhirat. Syahri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Bye-bye.